Jangan lupa like and subscribe ya guys. Selamat mendengarkan. Ruang di depan dokter peri kecil anehnya menjadi jauh lebih terdistorsi dengan transformasi matanya. Kecepatan longsword berwarna hitam, yang sepertinya melesat seperti kilat, melambat lagi saat memasuki ruang terdistorsi. Tangan racun langit sinister. Sebuah suara yang tidak memiliki emosi apapun dengan lembut dimuntahkan dari mulut dokter peri kecil. Segera, doki keabu-abuan yang agung melonjak keluar dari tubuhnya. Itu langsung membentuk dua tangan doki yang sangat besar. Tangan doki ini terulur dan segera meraih pedang panjang kabut hitam. Pedang kabut hitam yang sangat besar mengalami kesulitan menembus lebih jauh setelah menghadapi perlawanan seperti itu. Namun, aura pedang yang tajam, gelap, dan dingin di ujungnya menyebabkan kulit dokter peri kecil mengeluarkan gelombang rasa sakit yang menusuk. Setelah menelan roh pelindung Xuan, kekuatan Han Feng lebih besar dari miliknya. Secara alami tidak lagi santai seperti di masa lalu untuk memblokirnya. Bagaimanapun, setiap level bintang dalam kelas Douzong adalah celah yang sangat besar. Cukup sulit untuk melompati itu. Tangan doki ungu keabu-abuan dan pedang panjang kabut hitam turun ke jalan buntu. Sesaat kemudian, kilatan dingin berkedip di mata dokter peri kecil. Segel di tangannya tiba-tiba berubah dan teriakan lembut keluar dari mulutnya. Teriakan itu baru saja terdengar saat tangan doki yang besar mengembang. Dengan segera, salah satu dari mereka meraih ujung pedang sementara yang lain meraih gagangnya. Doki ungu keabu-abuan, yang sangat korosif, dengan cepat mengelilingi pedang. Setelah itu, pedang itu tiba-tiba patah. Retak, suara jernih bergema di langit. Orang bisa melihat bahwa pedang panjang kabut hitam besar telah dipecah menjadi dua oleh dokter peri kecil. Doki dan kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya dengan cepat terkikis oleh doki ungu keabu-abuan. Huff. Tubuh Han Feng juga bergetar ketika pedang panjang kabut hitam dihancurkan secara brutal oleh dokter peri kecil. Tenggorokannya mengeluarkan suara yang samar saat dia tertawa dengan cara yang gelap. Seseorang benar-benar tidak dapat mengatakan bahwa wanita sepertimu akan memiliki taktik yang begitu kuat. Namun, meski telah menghancurkan pedang rohku, sepertinya roh yang bersinar di atasnya telah membuatmu kesulitan, kan? Wajah dokter peri kecil itu dingin dan acuh tak acuh. Dia mengabaikan kata-kata Han Feng. Tangan halusnya yang membentuk segel bergetar lembut beberapa kali. Cahaya pedang roh yang tidak biasa sebagian besar mengabaikan pertahanan dokinya dan malah menyerang rohnya. Seandainya dia bukan seorang elit Douzong dan tidak memiliki kekuatan spiritual yang besar, kemungkinan dia akan menderita cedera serius kali ini. Doki perlahan berputar di tangan dokter peri kecil. Rasa sakit yang menusuk dan mati rasa secara bertahap memucat. Matanya melirik Xiaoyan, yang menaruh semua perhatiannya untuk menggabungkan teratai api. Akhirnya, dia menghela nafas lega setelah merasakan bahwa teratai api di tangan Xiaoyan menggumpal menjadi bentuk embrio. Pada saat ini, Han Feng juga merasakan riak energi yang menakutkan menyebar dari tangan Xiaoyan. Ekspresinya sedikit berubah. Dengan sedikit gerakan tubuhnya, dia langsung menghilang dari tempat dia sebelumnya. Dia muncul lagi tidak terlalu jauh dari Xiaoyan. Namun, sebelum dia bisa maju lagi, sesosok anggun muncul di depannya seperti belatung di tulang tarsal. Dia mengayunkan kuku tajamnya yang berwarna ungu keabu-abuan. Mereka dengan lembut memotong langit saat mereka menembus ke arah dadanya. Hati Han Feng menjadi marah setelah tubuhnya diblokir. Langkah kakinya dengan lembut melangkah ke samping, menghindari serangan dokter peri kecil. Seketika, sosoknya melintas dan sekali lagi bergegas menuju Xiaoyan tanpa menyerah. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah ketika dokter peri kecil sekali lagi muncul di depannya. Ini berlanjut beberapa kali, menyebabkan wajah Han Feng dipenuhi dengan warna kehijauan. Dia menjerit dingin dan doki yang kuat melonjak, bepergian ke segala arah. Angin dari tinjunya terdengar seperti serangan guntur karena membentuk badai dingin yang gelap yang menyapu dokter peri kecil. Dokter peri kecil tidak berani meremehkan serangan geram Han Feng.
Doki di dalam tubuhnya diedarkan ke kecepatan maksimumnya. Membongkar segel, badan racun yang menyedihkan, juga menyebabkan racun di dalam Doki-nya menjadi lebih kuat. Racun inilah yang paling ditakuti Han Feng. Oleh karena itu, dia tidak berani mencoba sesuatu yang berisiko selama pertukaran ini meskipun berada di atas angin. Dua sosok buram saling bersilangan dengan cara seperti kilat di langit. Seorang ahli biasa bahkan tidak bisa melihat sosok keduanya. Hanya mereka yang memiliki mata tajam yang dapat menggunakan bantuan riak yang diciptakan untuk mengunci kedua sosok itu. Su Qian dan Old Ying San saling berhadapan dari jarak tidak jauh di bawah medan pertempuran dokter peri kecil dan Han Feng. Mereka tidak menggunakan kekuatan penuh mereka dalam pertukaran sesekali karena Ying San tua sudah memiliki gagasan mundur di dalam hatinya. Dia tahu bahwa apa yang disebut serikat pekerja hari ini kemungkinan besar akan gagal. Selain itu, kelompok Xiaoyan jelas memiliki dendam yang sulit diselesaikan dengan Han Feng. Di sisi lain, yang dia kejar hanyalah air liur transformasi tubuh bodhisattva. Dia tidak ingin berpartisipasi dalam semua masalah bermasalah di antara yang lain. Karenanya, dia tidak mengungkapkan kemampuan apapun saat bertarung dengan Su Qian. Su Qian mengerti hal ini. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk menunda Ying San tua dan mencegahnya campur tangan dalam pertempuran di atas. Karena Old Ying San dengan senang hati menunda waktu. Jika Han Feng tahu bahwa penolong yang telah dia habiskan dengan usaha keras untuk mengundang memainkan trik seperti itu pada saat kritis ini, kemungkinan dia akan sangat marah sehingga Doki-nya bahkan tidak akan bisa mengalir dengan baik. Tanah terbuka benar-benar sunyi. Pada saat ini, para ahli yang diundang oleh kedua belah pihak tidak bertarung karena mereka tahu bahwa medan pertempuran yang sebenarnya ada di atas. Mereka hanya di sini untuk mendapatkan dukungan dan bukan penggunaan yang sebenarnya. Meskipun banyak ahli yang hadir akan dapat menimbulkan beberapa ancaman bagi Do Zong jika mereka bergandengan tangan, mereka tidak cukup bodoh untuk melakukan sesuatu yang mengharuskan mereka mempertaruhkan nyawa dan menyinggung seorang elit Do Zong tanpa alasan. Masalah hari ini adalah dendam antara Xiao Get dan Demon Flame Valley, Xiao Yan dan Han Feng. Para ahli ini tidak ingin terlibat dengan masalah ini, bagaimanapun juga, jika mereka berdiri di sisi yang salah, mereka akan berakhir dengan penderitaan di masa depan. Karenanya, tetap netral saat ini dan tidak membantu salah satu pihak adalah pilihan yang paling tepat. Cukup banyak orang yang dengan tenang menyeka keringat dingin saat mereka menyaksikan momentum mengejutkan dari pertempuran di langit. Pertarungan antara ahli kelas Do Zong memang mempesona. Kekuatan agung semacam ini di mana seseorang bisa mengguncang ruang dengan mengangkat tangan adalah tingkat yang dikejar oleh banyak orang. Bang! Ledakan energi yang intens bergema di langit dengan ledakan. Kembang api Doki yang sangat besar mengiringi badai seperti riak yang dahsyat saat menyebar. Kedua sosok menyeberang itu juga dengan cepat mundur dengan langkah kaki yang berat. Kaki dokter peri kecil dengan kejam menginjak udara kosong. Setiap kali kakinya mendarat, udara akan mengeluarkan gelombang. Ini berlanjut selama lebih dari selusin langkah sebelum dokter peri kecil akhirnya menstabilkan tubuhnya. Dia dengan lembut menghirup dan menghembuskan napas beberapa kali, menyeka benang darah di sudut mulutnya, dan mengangkat kepalanya. Tatapannya sedingin es saat dia memelototi Han Feng di sisi berlawanan dengan lengan bajunya hancur. Dibandingkan dengan dokter peri kecil, penampilan Han Feng sedikit menyedihkan. Secara keseluruhan, bagaimanapun, lukanya jauh lebih ringan daripada luka dokter peri kecil setelah pertempuran yang menakjubkan sebelumnya. Kekuatannya telah melebihi dokter peri kecil setelah menelan roh pelindung Suan. Nafas Little Fairy Doctor perlahan menjadi tenang. Senyuman dingin perlahan muncul di wajahnya. Dia bisa merasakan energi yang sangat liar dan keras, panas yang menakutkan berkumpul tidak jauh di belakangnya. Menggeser matanya sedikit, dia bisa melihat bahwa Xiao Yan mengepakkan sayap tulangnya untuk tetap melayang di udara tidak jauh di belakangnya. Sebuah teratai api 3 warna perlahan berputar di atas telapak tangannya. Ruang yang mengelilinginya membentuk benang retakan spasial saat benda kecil ini berputar.
Xiaoyan mengangguk ke dokter peri kecil setelah melihatnya menarik perhatiannya. Mulutnya bergerak dengan lembut. Mata dokter peri kecil berkedip saat dia menyerap suara yang ditransmisikan dari Xiaoyan ke telinganya. Dia segera mengangguk tanpa ada yang memperhatikan. Sialan, Han Feng juga merasakan saat teratai api di tangan Xiaoyan terbentuk. Ekspresinya langsung menjadi lebih buruk saat hatinya mengutuk dengan keras. Mengutuk adalah satu hal, tetapi tindakan Han Feng tidak sedikit pun lambat. Dia dengan jelas mengerti betapa menakutkannya teratai api ini, yang bergabung dari 3 jenis api surgawi. Dia tidak berani meremehkannya. Kabut hitam pekat melonjak keluar dari tubuhnya ke segala arah. Hanya dalam waktu singkat, itu membentuk awan hitam yang menutupi langit. Kabut hitam yang tebal memancarkan rasa dingin yang menyebabkan seseorang merasa sangat tertekan. Kabut hitam menutupi langit. Itu memancarkan perasaan dingin seperti gelombang pasang. Gelombang menyapu terus-menerus seolah-olah tidak ada akhirnya. Laut kabut hitam ini terbentuk dari semua doki di dalam tubuh Han Feng, dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Senyum dingin mengalir di wajah Xiaoyan saat dia menyaksikan kabut hitam yang menutupi langit. Dia dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan teratai api 3 warna meninggalkan telapak tangannya. Dengan jentikan jarinya, itu dengan cepat melesat ke arah kabut hitam. Mata dokter peri kecil menatap tajam ke teratai api yang melesat. Dia tiba-tiba menggigit ujung lidahnya saat melewati kepalanya. Seteguk darah segar, yang mengandung sedikit warna ungu, diludahkan sebelum menempel pada bagian dari teratai api. Cepat dan mundur, hati Xiaoli kaget saat melihat teratai api di tangan Xiaoyan terbang keluar. Dia segera menarik Ziyan di sampingnya dan buru-buru mundur. Dia tahu betapa menakutkan kekuatan teratai api itu. Su Mei dan yang lainnya terkejut mendengar teriakan Xiaoli. Mereka tidak ragu-ragu karena mereka semua dengan tergesa-gesa mundur dari lembah seperti kelinci. Beberapa ahli dan pemimpin fraksi di lapangan terbuka juga mengikuti. Namun, beberapa orang yang lebih berhati-hati ragu-ragu dan menolak untuk mengikuti, takut mereka akan jatuh ke dalam jebakan. Kelompok Xiaoli baru saja bergegas keluar dari lembah ketika 3 teratai api berwarna di langit, membawa ekor api yang indah, menyerbu ke dalam kabut dingin yang meresap ke langit. Bang! Keheningan berlanjut sesaat setelah teratai api bergegas memasuki wilayah kabut hitam. Setelah itu, ledakan yang menggetarkan jiwa tiba-tiba bergema dari kabut hitam. Gelombang api yang menakutkan, setinggi 1000 kaki, tiba-tiba menyebar dari kabut hitam. Seluruh lembah mulai bergetar dari sisa gelombang api yang menyebar. Garis retakan yang sangat besar mulai muncul seperti jaring laba-laba saat batu besar jatuh dengan poni yang keras. Seluruh lembah yang dibangun dari black metal rock tiba-tiba runtuh. Setelah melihat pemandangan ini, ekspresi dari banyak ahli yang belum pergi sebelumnya langsung berubah menjadi putih. Gelombang api yang sangat besar menyapu ke segala arah dari lautan kabut hitam. Sisa gelombang yang diciptakan oleh gelombang api menyebabkan pepohonan dalam jarak 1000 meter dari lembah mengeluarkan suara embusan saat berubah menjadi abu. Jika seseorang melihat ke bawah pada pemandangan dari atas, seseorang akan dapat melihat warna hijau subur dalam radius 1000 meter menghilang hampir seketika, dengan Demon Flame Valley sebagai pusatnya. Bahkan hutan yang jauhnya lebih dari 1000 meter telah berubah menjadi kuning layu. Jelas, suhu tinggi yang terkandung di dalam gelombang api telah menguapkan semua kelembapan di wilayah ini. Kekuatan teratai api benar-benar menakutkan. Pada saat ini, Demon Flame Valley berada dalam kekacauan total. Batu-batu besar yang berguling dari dinding menyebabkan orang-orang dari lembah api iblis, yang tidak punya waktu untuk mempersiapkan diri, menderita kerugian besar. Itu masih baik-baik saja untuk beberapa ahli yang gesit. Mereka masih bisa menghindari bencana besar ini dengan kecepatan mereka. Namun, mereka yang lamban terkubur di reruntuhan batu yang sangat besar. Para ahli di tanah terbuka, yang terlambat pergi, hanya berhasil melarikan diri dari lembah setelah beberapa kali mengelak dengan anggun. Karena gelombang menakutkan dari api besar di langit, tidak ada yang berani terbang.
Mereka takut disapu ombak. Akhir hidup mereka sepertinya akan sangat menyedihkan jika itu terjadi. Hanya setelah semua orang melarikan diri dari Demon Flame Valley dengan cara yang menyedihkan, mereka berhenti berlari, tetapi mereka semua telah terguncang dengan sangat buruk. Mereka berdiri di lereng dan melihat banyak puncak gunung di sekitar mereka yang tiba-tiba menjadi kosong. Semuanya tanpa sadar menghirup nafas yang sejuk. Hutan pegunungan ini telah dihancurkan oleh teratai api Xiaoyan. Semua orang berdiri di luar lembah dengan sikap berbisik. Suasananya sangat sepi. Ada ekspresi sedasi di mata sejumlah orang. Kemungkinan bahkan elit biasa Dozong akan mengalami kesulitan menciptakan kehancuran yang menakutkan. Tidak disangka bahwa itu semua berasal dari tangan Xiaoyan. Hanya pada saat ini keraguan tentang rumor Xiaoyan mampu bersaing dengan elit Dozong diam-diam menghilang. Di antara kerumunan, Su Mei, Wu Tai, Old Yinggu, dan pembantu lainnya yang dipanggil Xiao Li bertukar pandang satu sama lain. Mereka bisa melihat kejutan yang sulit disembunyikan di mata pihak lain. Ini bukan pertama kalinya mereka melihat teknik Do teratai api Xiaoyan. Ketika mereka mengikutinya ke Kekaisaran Magia saat itu, Xiaoyan telah menunjukkannya sekali melawan Mystic Cloud Sect. Namun, kekuatannya jauh lebih lemah dibandingkan sekarang. Jelas, kekuatan teknik Do Lotus Api ini telah tumbuh sangat cepat mengikuti peningkatan level Xiaoyan. Kekuatan dari skill ini sangat menakutkan dengan kekuatan Do Huang Bintang 6, ketika dia mencapai kelas Dozong, sepertinya akan sulit baginya untuk menemukan lawan dalam kelas Dozong. Potensi pertumbuhan dari orang ini benar-benar terlalu menakutkan. Seseorang seharusnya tidak menjadi musuh dengannya. Pikiran ini muncul dan tetap ada di hati kelompok Su Mei saat ini. Mereka memiliki tipe persahabatan dengan Xiaoyan, dan mereka juga tahu sedikit tentang dia. Orang muda ini telah membuat cukup banyak musuh selama bertahun-tahun ini. Meskipun banyak dari lawan ini jauh lebih kuat darinya, dia masih bisa bertahan sampai akhir. Selain itu, satu-satunya orang yang tumbuh lebih kuat selama pertempuran adalah dia sendiri. Bahkan Han Feng, yang pernah dianggap sebagai Kaisar Pil dari wilayah sudut hitam, telah menolak selama pertempuran yang begitu lama. Hari ini, dia bahkan mungkin sepenuhnya paroki di tempat ini. Meskipun semua orang tahu bahwa Han Feng adalah seorang elit Dozong, hati mereka berangsur-angsur condong ke arah Xiaoyan setelah mengalami teror teratai api secara langsung. Teratai api orang ini benar-benar lebih kuat. Xiao Li melihat sekeliling. Dia melihat ribuan meter tanah merah tua dan tanpa sadar menggelengkan kepalanya. Dia menghela nafas dan tertawa. Keterkejutan dan ketakutan para ahli dan pemimpin faksi dari wilayah sudut hitam di sekitarnya semuanya tertangkap di matanya. Kebanggaan seperti semburan diam-diam melonjak di dalam hatinya. Mampu menakut-nakuti para ahli pemberontak dari wilayah sudut hitam, sampai mereka jinak jelas bukan apa yang bisa dicapai oleh seorang ahli biasa. Namun, Xiaoyan, saudara ketiganya, telah melakukannya. Senyuman yang hangat dan bangga muncul di mata Xiao Li saat dia mengangkat kepalanya dan melihat punggung kurus di langit yang jauh. Dia pada dasarnya telah melihat Xiaoyan tumbuh selangkah demi selangkah selama bertahun-tahun ini. Pria muda saat itu telah mengalami ejekan saat dia membawa penghinaan dan reputasi sebagai orang yang tidak berguna. Dengan dedikasinya dan keras kepala, pemuda itu meninggalkan rumahnya sendirian dan menjelajahi kekaisaran. Xiao Li teringat kenangan jauh akan pemahaman yang tiba-tiba. Dia akhirnya mengerti mengapa ayahnya menaruh harapan pada saudara ketiganya, yang semua orang anggap sebagai lelucon, ketika dia melihat pemuda itu membawa seorang penguasa berat yang sangat besar di tepi gurun, menahan latihannya yang sepi. Waktu terus berlalu, dan pemuda itu secara bertahap kehilangan sentimentalisme selama pelatihannya. Dia tampaknya telah mengalami transformasi. Dia dan penguasanya bertarung dengan makhluk yang perkasa, Mystic Cloud Sect, di depan tatapan tertegun yang tak terhitung jumlahnya di Kekaisaran Jiama. Pada saat itu, banyak orang mungkin menertawakan ketidaktahuan mencoba melakukan hal yang tidak mungkin. Namun, beberapa tahun kemudian,
ketika seorang sosok muda berdiri di gunung awan berkabut dan menggunakan suara yang tenang untuk menentukan nasib sekte awan berkabut, akhirnya seseorang mengingat pemandangan itu dari saat itu. Selain mengeluarkan kejutan seru, mereka harus belajar cara menghembuskan dan menarik napas lagi. Itu memang kasus tidak menindas seorang pemuda karena miskin. TL, tidak mengintimidasi seorang pemuda karena miskin, artinya seorang muda memiliki potensi yang tidak terbatas walaupun dia saat ini dalam keadaan yang buruk. Waktu seperti air dan pemuda yang lembut telah berubah menjadi seorang pria muda yang matang dalam beberapa tahun. Tahun-tahun ini, dia telah meninggalkan kenangan serta reputasi dimanapun dia berjalan. Pada saat ini, orang-orang yang pernah mengenalnya tanpa sadar akan merasa tercengang saat mengingat adegan ini. Siapa yang mengira beberapa tahun yang lalu, bahwa pemuda ini, yang dipandang rendah dan didiskriminasi dalam klan, akan dapat menciptakan reputasi seperti itu. Ayah, penglihatanmu sangat bagus, saudara ketiga mungkin menjadi orang yang paling menonjol dalam sejarah klan kita. Dia bahkan mungkin bisa melampaui apa yang disebut leluhur klan Xiao, yang mungkin tidak ada yang Anda sebutkan saat itu. Pikiran Xiaoli perlahan menjadi tenang saat dia mengangkat kepalanya, melihat punggung kurus di langit dan bergumam lembut. Kabut hitam berserakan dan melayang di langit. Setelah letusan teratai api yang menakutkan, wilayah kabut hitam yang awalnya sangat besar telah hancur total. Kabut hitam yang menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Mata Xiaoyan sedingin es saat dia menyaksikan kabut hitam yang menyebar dengan cepat. Dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincinnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Segera, sedikit kemerahan muncul di wajah putih pucatnya. Menggunakan 3 teratai api berwarna menghabiskan banyak doki. Namun, beruntung kekuatan Xiaoyan sudah kuat. Oleh karena itu, gejala sisa secara bertahap turun ke dalam ketidaksadaran saat teratai api meninggalkan tangannya tidak terjadi lagi. Dokter peri kecil berdiri menghadap angin di samping Xiaoyan. Pesona iblis yang terkandung di mata ungu keabu-abuannya dengan tegas menatap ke tempat tertentu di kabut hitam. Kabut racun yang lebat diam-diam berputar di tangannya saat dia bersiap untuk menyerang. Kabut hitam berangsur-angsur tersebar di bawah pengawasan kedua orang itu, mengungkapkan sosok yang sangat menyedihkan di dalam. Saat ini, pakaian Han Feng compang camping. Tubuhnya bahkan tidak memiliki sedikit pun kulit yang terlihat normal. Gelembung darah muncul dengan cara yang padat dan rambutnya telah benar-benar terbakar. Wajah dan dadanya dipenuhi bekas darah. Jika seseorang melihat dengan hati-hati, setengah dari tangan orang ini telah hancur berantakan. Darah segar menetes dari mereka. Melihat pemandangan ini, terlihat jelas bahwa meskipun telah menyelamatkan nyawanya, luka Han Feng sangat menakutkan. Sepertinya dia akan tetap lumpuh bahkan jika dia sembuh. Semua orang di tanah melihat penampilan Han Feng dan tanpa sadar menyeka keringat dingin mereka. Hati mereka menahan rasa takut yang berkepanjangan akan kekuatan destruktif yang menakutkan dari teratai api. Ying San tua, yang sudah berhenti berkelahi, melihat sikap Han Feng yang menyedihkan. Ketakutan juga muncul di wajah lamanya. Dia tahu bahwa jika itu dia, bukan Han Feng, kemungkinan nasibnya akan lebih buruk daripada penampilan Han Feng sekarang. Sepertinya tidak ada harapan untuk air liur transformasi tubuh bodhisattva, anak kecil ini terlalu merepotkan untuk dihadapi, kejelianmu bukan tanpa alasan. Ying San tua menghela nafas dalam hatinya. Dia menoleh dan berbicara dengan senyum pahit di samping Mo Tianxing. Mendengar ini, wajah Mo Tianxing menunjukkan senyum dingin. Dia samar-samar berkata, menurut apa yang saya tahu, teratai api ini masih bukan kartu truf terkuatnya. Kekuatan 3 teratai api berwarna ini mungkin hebat, tapi tidak mungkin menyebabkan seseorang di level hantu iblis tanah lama terluka parah. Mata Ying San tua segera menyusut ketika dia mendengar kata-kata Mo Tianxing. Sesaat kemudian, dia mengangguk dengan tenang. Keserakahan dalam hatinya akan transformasi tubuh bodhisattva air liur akhirnya memucat. Harta mungkin bagus,
tetapi itu hanya terjadi jika seseorang memiliki hidup untuk menikmatinya. Xiaoyan secara alami tidak menyadari bahwa kata-kata Mo Tianxing telah menghalangi Ying San tua untuk terus mengganggunya. Pada saat ini, niat membunuh di dalam mata hitam pekatnya segera melonjak saat melihat Han Feng mengungkapkan dirinya. Namun, sebelum dia bisa bertindak, dokter peri kecil di sisinya bergegas maju dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, dia muncul di depan Han Feng. Alisnya mengandung kejahatan saat tangisan dingin dan acuh tak acuh tiba-tiba keluar dari mulut kecilnya, korosi darah. Tubuh Han Feng menegang saat teriakan itu terdengar. Segera, warna merah darah yang aneh muncul di tubuhnya, mengubahnya menjadi seperti orang berdarah. Kamu menggunakan racun. Perasaan mendidih yang dipancarkan dari darah di dalam tubuhnya menyebabkan wajah Han Feng langsung menjadi pucat. Matanya dengan kejam menatap ke arah dokter peri kecil saat dia mendesis. Tatapan dokter peri kecil dengan dingin melirik Han Feng. Dia mengulurkan jarinya dan segera menekannya dengan kuat ke kepala yang terakhir. Dengus aneh keluar dari mulutnya. Bang! Mata Han Feng tiba-tiba melebar saat suara ini mendarat di telinganya. Matanya tampak akan keluar. Kemudian, dia mendengar suara teredam saat kulitnya pecah. Darah segar berubah menjadi kabut darah yang tersebar ke langit. Kembang api darah yang tiba-tiba menyebabkan semua orang merasa tercengang. Mereka segera melihat tubuh rusak Han Feng jatuh kepala pertama dari langit. Akhirnya, ia mendarat dengan keras di atas batu. Suara, snap, muncul dan bahkan tulangnya terbelah saat ini. Dunia menjadi sunyi senyap saat semua orang menatap tumpukan daging busuk. Tidak ada yang menyangka bahwa Han Feng, yang memiliki rencana besar hanya 1 jam yang lalu, pada saat ini, jatuh ke akhir seperti itu. Sementara semua orang mendesis, tidak satupun dari mereka merasakan benang kekuatan spiritual diam-diam keluar dari tumpukan daging berdarah. Itu memasuki tanah dan dengan cepat melarikan diri. Bang! Tepat ketika benang kekuatan spiritual hendak melarikan diri, sosok hitam tiba-tiba jatuh dari langit. Sebuah tinju dengan keras menghantam tanah dan ditarik darinya. Kekuatan spiritual sedang berjuang dengan semua kekuatannya di tangannya. Wajah buas dan ganas Han Feng samar-samar muncul di dalamnya. Senior, jika kamu pergi sekarang, bagaimana kamu layak mendapatkan hadiah besar yang telah kuberikan padamu? Xiaoyan tersenyum sedikit saat dia melihat kekuatan spiritual di tangannya. Namun, senyumannya mengandung niat membunuh seperti pisau. Sekian dulu ya guys. Terima kasih sudah mendengarkan, bye-bye.